Mas Iwan ingat nggak? Saya dapat tiket ke Paris gratis nggak berangkat loh. Iya bener. Dia tuh dapat tiket ke Paris tidak berangkat. Iya. Kalau gua berangkat. Kalau buat saya Paris apa sih? Kayaknya nggak terlalu happy gitu. Menara Eiffel tuh kayak sutet gede aja kayaknya. Iya juga. Wah ini aduh, saya tuh masih ini gara-gara Mas Fadli nih. Jadi saya masih berlinang air mata sebenarnya. Karena masih keinget rumah itu dan jadi pengen, wah ini kayak terwujud sih gitu. Kayak ngerasa apa ya, merasa itu sudah di depan mata gitu loh. Kayak Iya. udah deh tinggal nunggu waktu kapan Tuhan kasih. Nah itu kayak udah sampai sejelas itu memorinya. Tapi gini, tadi itu sempet kepikiran. Kan gini ya, kadang kan manifestasi atau impian itu kita kadang-kadang juga menyampaikan di publik ataupun juga di dalam diri aja gitu. Yang pertanyaan adalah seharusnya seperti apa? Gitu. Karena banyak nih, jangan terkenain. Nah, istilahnya gitu-gitu tuh kalau orang-orang. Pokoknya ada aja kalau netizen maha benar itu kalau misalkan oh jangan, kalau pengen apa-apa tuh jangan diumbar-umbar, nanti nggak kejadian. Nah, kayak gitu-gitu. Iya. Apakah memang dalam hati aja? Dan pertanyaan keduanya adalah, ini masih terkait sama fake manifestation. Kan ada juga tiba-tiba kita menuliskan, gue pengen motor CB 1000 RR ataupun yang mungkin kayaknya kalau misalnya kayak tadi deh, mobil mewah Ferrari gitu. Emang boleh ya? Maksudnya gini, terlalu tinggi gak sih? Atau hanya facelift atau apa? Nah, menitik beratkan manifestasi itu sejauh apa sih Mas Fadli? Gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi tentang apa ya, public commitment lah mungkin kita sebut ya. Public commitment lah. Saya susah ya. mencari bahasanya. Kita ngomongin sesuatu yang kita inginkan, kita share ke banyak orang. Gitu. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke? Pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Point of view-nya emang ada dua sih. Ada yang memang karena cerita orang yakin bahwa ini makin banyak yang doain. Iya. Tapi ada juga yang punya keyakinan kalau nanti kalau makin banyak cerita, makin banyak pencuri impian, makin banyak yang bilang susah, nggak bisa, akhirnya nggak nyampe gitu kan. Mendingan jangan diceritain. Nah, dua-duanya benar. Oh, oke. Kenapa saya bilang dua-duanya benar? Karena bukan orang lainnya yang jadi pelaku, tapi kitanya. Dan aturan main dalam hati kita yang maha benar. Oh, yang lebih benar adalah aturan main dalam diri kitanya. Kalau misalnya Mas Iwan merasa karena saya cerita ke banyak orang, semakin banyak yang doain, makin Tuhan pengen ngasih. Iya. Maka terjadi. Oke. Tapi kalau misalnya menurut Mas Iwan, kalau misalnya ini makin banyak yang ceritain, maka malah makin banyak yang udahlah capek, udahlah nggak mungkin kegedean itu mah, udah lalu hidup mau ngapain sih? Lagian nggak dia mau mati juga. Nah kayak gitu ya. Kalau rasanya itu yang makin banyak dan benar menurut Mas Iwan nih ya garis bawahnya, maka benar. Oke. Jadi apapun yang kita fokusin terjadi. Oke. Gitu. Makanya yang perlu dicek sama diri sendiri. Ini apa nih aturan main yang ada dalam hati kita? Dan ini kita another story ya, aturan main bisa dirubah. Nah ini for your information. Tapi let's say kita berangkat dari aturan main yang udah terlanjur ada dalam diri kita, pakai itu. Oke. Gitu. Pakai itu. Kalau misalnya menurut teman-teman pakai yang pertama karena cerita jadi berhasil, maka cerita sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya menurut teman-teman nanti kalau cerita malah jadi makin banyak halangan, hambatan dan bikin batal, jangan cerita ke siapapun. Dua-duanya benar. Karena yang berangkat, yang menarik impian itu terjadi ke kehidupan nyata tuh kita, berdasarkan identitas diri kita, berdasarkan keyakinan kita, gitu. Tinggal kita pilih mana yang
keyakinan yang lebih memberdayakan. Nah, kalau memang lebih gampang meyakini, menurut teman-teman lebih gampang kalau saya meyakini yang ini nih untuk mencapai impian saya. Ya udah pakai yang itu. Action berdasarkan itu. Oke. Gitu. Oke, berarti memang tergantung dari kita masing-masing gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya adalah tipikal orang yang saya akan menjelaskan gitu apa yang gue pengen gitu, apa gue suka, dan juga tidak pernah menutupi karena mungkin terlalu ekstrovert juga kali orangnya. Jadi apa namanya? Ya, kalau lebih gampang cerita malah memang tipenya yang suka gampang cerita gitu ya, berarti perlu punya keyakinan bahwa kalau cerita makin banyak yang doain. Makin banyak doain. Dan kalau misalkan ada yang elah lu Pasti ada. Pasti ada. Ya, kan nggak 100% kita bisa kontrol kan. Nah, saya sudah menanam antivirusnya. Ya, itu kan gue gitu kan. Kalau lu boleh punya keyakinan itu ya silakan. Kalau gue sih enggak. Gitu aja. Karena kan ini untuk bagian orang yang ekstrovert ya, ataupun yang suka menceritakan. Pasti kan ada yang pencuri mimpi tadi gitu kan. Berarti kita juga harus menanamkan antivirus ke diri kita untuk ya udah, ini kan gue yang pengen. Kalau lo misalnya seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Ada kan kadang-kadang gini, ada teman-teman kita di balik layar sana gitu ya. Ini yang pernah terjadi. Oke. Dia tuh suka banget, happy banget Fat, kalau dia punya stick apa? Stick lighting, apa namanya? Light stick untuk kalau nonton Korea konser. Itu harganya mahal teman-teman. Untuk teman-teman yang pecinta Korea yang suka nonton konser, itu mahal. Ketika dia beli, ngapain sih Mai? Itu terucap loh. Secara manusiawi ya, secara manusiawi itu terucap gitu. Kalau misalkan, karena ngapain sih lu? Nggak pernah punya keinginan itu gitu kan. Nah tapi dia ngorbanin banyak banget kayaknya. Dia ngorbanin banyak banget dan dia happy. Dan di situ langsung saya berhenti, mulut saya, kalau lu happy, go ahead gitu. Happy for you. Itu untuk yang orang yang sadar. Tapi untuk antivirus ke diri kita sendiri, kalau misalnya ada orang yang ngomong seperti saya tadi gitu, lebih bilang ke diri kita, ya ini kan gue yang happy, bukan urusan lu. Gitu kan. Betul. Ya nggak apa-apa, kalau nggak ngodain juga nggak apa-apa, istilahnya gitu ya. Oke. Jadi dari kita keluar juga perlu hati-hati teman-teman. Ayolah kita bikin Nusantara kita lebih damai ya. Itulah kenapa channel Kedamaian ID ini kita bikin kan, dan sesering mungkin kita share sama teman-teman. Teman-teman share video inilah gitu supaya yuk kita berhentiin, kita punya pergerakan bersama, berhentiin orang yang suka nyuri impian orang. Iya. Yang julid banget sama kepengenannya orang gitu. Iya gitu. Karena kita beda menu, udah that's it, itu aja gitu. So far selama dia happy, ya kita happy karena kalau memang Anda teman sejati kan atau keluarga gitu. Kalau misalnya kita sakitin dia tanda kutip tanpa kita sadar, itu perlu berhenti. Perlu sadar kalau itu nggak oke, nggak asik ya. Di situ. Saya pun maaf ya Mai pernah bilang seperti itu, tapi memang apa namanya, ketika kita sadar, astagfirullahaladzim, itu kan impiannya orang ya, kita nggak tahu ya. Bener. Makanya ditanya, lu happy? Oh ya udah gitu. Nah itu yang selalu sekarang selalu ditanam. Kayak misalkan temen juga pengen punya kaos, banyak banget temen yang ngumpulin kaos yang skena, lo happy, yo go ahead gitu. Nah jadi udah jadi kayak ya lo punya happy lo sendiri, gue juga punya happy gue sendiri gitu. Karena dalam hidup kita itu akan selalu ketemu orang yang memang beda menu. Iya, udah itu aja. Bener. Ada teman saya Mas Iwan pernah ketemu waktu kita ke MPR RI. Itu kupu-kupu. Kolektor kupu-kupu. Ada kupu-kupu yang harganya sampai puluhan juta. Kupu-kupu kering yang dikeringkan ya. Iya, kupu-kupu yang udah langka. Wah, yang ini keren, ini cuma ada sekian di dunia gitu-gitu. Apa kalau kupu-kupu mati? Iya kan? Puluhan juta. Dalam hati kita ya. Cuman kan happy ya. Ya udah, mantap Pak. Gitu ngelihat kan temen tersenyum tuh dengan apa yang pengen, apa yang dia suka, apa yang dia. Ini ketemunya di ini nih, di Amazon nih, gitu kan. Dia bisa punya itu tuh happy gitu loh. Orang tahu atau nggak tahu, buat dia menjalani hidupnya dengan bahagia ya, go for it, nggak apa-apa. Gitu. Nah kitanya sebagai pelaku yang mengejar manifestasinya juga perlu punya antivirus tadi, karena pasti ada orang yang berseberangan, pasti. Perkaranya cuma kan kalau mereka mungkin udah nonton Kedamaian ID, mereka dewasa nih misalnya ya. Semoga teman-teman ayo dong. Tapi kalau mereka belum nonton Kedamaian ID kan masih julid ya. Netizen mah benar lah. Dan ini gitu. Juga karena gini, kuatin aja. Gini, kadang kan karena pencuri mimpi itu kan mulutnya nggak bisa terkontrol gitu ya. Terkadang bener-bener ketika kita tidak punya antivirusnya, itu nusuk Pak. Nusuk banget. Bisa depresi. Bisa dikira
contoh deh, mungkin orang yang kupu-kupu tadi kalau dia nggak punya antivirus mungkin kali ya. Ngapain sih lu pelihara kupu-kupu yang udah mati gini-gini nih? Gila lu ya apa? Iya. Wah, semakin banyak bulan itu yang mungkin dia tidak punya antivirusnya. Dah, dia makin mundur. Nah itu wah penting banget pelajaran itu. Penting banget, asli. Dan orang yang tidak sadar dia jahat itu kadang orang terdekat loh. Iya. Bukan kadang ya, sering orang terdekat. Pernah mungkin teman-teman ngalamin, atau Mas Iwan pernah nggak ngalamin sesuatu yang dia bilang gini, selama ini gue ngelakuin ini baik-baik aja, tapi terus ada yang nggak suka, terus bilang, udahlah jangan kayak gitu, nanti rezeki lo diambil lo, nanti ini lo, nanti itu lo. Lah itu aturan main di kepala dia, dan mungkin benar buat dia, tapi buat kita bisa tolak. Yes. Enggak lah. Gitu. Gini nih, ini penting. Oh bukan penting. Mau maksudnya pengen sharing ke teman-teman semua. Ini terjadi sama diri saya. Orang terdekat, Pak. Gitu. Orang terdekat banget gitu ya. Masih keluarga. Tentang kebun durian. Gitu. Kan bercerita kalau pada suka makan durian, terus bilang, "Bentar lagi gue punya nih kebunnya." Gak bilang gitu kan. Emang kebun apa? Ya, gue bercerita tentang proses yang si kebun durian ini kan. Bercerita, jangan, ntar lu ditipu, ntar uang lu dibawa kabur, ntar orang ini gini. Enggak, kan ngonter ya, malas nge-counter gitu ya. Ya semoga enggak. Tapi ketika saya berpikir dalam diri kita, nih anak kenapa sih ngomong kayak begini? Ternyata selama hidupnya dia itu selalu ketemu partner yang jelek, yang dia selalu ditipu, Jadi mungkin rasa sayangnya dia itu ke saya untuk bilang hati-hati deh gitu. Jadi jatuhnya sayang. Yes. Tapi untuk yang tidak punya antivirus ataupun orang tidak berpikir 2 atau 3 kali lagi kenapa dia bicara seperti itu. Jangan bener gitu ya. Lagi. Yalah baru mau melangkah gue, baru mau mulai usaha gue, udah di dropin aja. Nah itu kan seperti itu. Yes. Tapi ketika itu adalah sebenarnya adalah manifestasi kita atau impian kita, mau orang ngomong kayak gimana pun, kita go on ya, lanjutin terus aja gitu. Dan dua-duanya akan benar. Sekali lagi nih, kalau Mas Iwan merasa ya ini aman kok, kayaknya bagus kok, kebayang visinya gede nih, duitnya gede, enak nih kayaknya, bakal nikmatin nih, pasti terjadi selama benar-benar sepenuh hati meyakininya. Buat dia, siapapun yang tadi nasihatin Mas Iwan gitu ya, apakah dia akan terus dengan kejadiannya sama-sama Mas Iwan hasilnya beda? Jawabannya iya. Oke. Karena tadi keyakinan dia seperti identitas dia yang narik itu terjadi. Gitu. Oke, berarti itu kan adalah keyakinannya kita dan juga adalah keyakinan orang tersebut kalau memang sering ditipu kayak gitu, ya itu terjadilah di dia gitu ya. Terjadi di dia. Dan kita yang sudah, maksudnya yang sudah dalam arti udah punya antivirusnya dan juga udah belajar gitu. Jadi kita juga udah keep going aja sama yang kita lanjutin, go on aja gitu. Go on aja dan tetap pertahankan keyakinan baiknya. Iya. Tetap pertahankan keyakinan baiknya. Jadi jangan mau diinstal keyakinan yang salah. Nah, itu yang penting. Itu penting banget. Jangan mau diinstal. Itu penting banget karena banyak orang kan yang di umur 27, 28, 29, 30, 31 sekian gitu ya. Orang lagi pencarian jati diri sehingga apa omongan orang lain masuk. Dan mungkin salah satunya adalah kita juga dan harus pintar memilah mana yang sesuai dengan impian kita gitu ya. Betul. Okay. Makanya berangkatnya pengen apa dulu, habis itu pilih ada nggak keyakinan yang memang memberdayakan, yang mendekatkan kita, mempermudah kita mencapai impian itu. Habis itu ya udah pertahankan. Jadi bisa jadi teknik manifestasi Anda gitu, teman-teman. Nah, tapi ada beberapa keyakinan yang mungkin menghambat. Ini perlu disadarin, ditulis dan diganti. Gitu. Secara sengaja ya, secara sadar untuk dirubah dan diganti. Yes, betul. Dan diyakini. Habis itu diyakinin, yes. Dan dijalani. Gitu. Ini panjang tuh. Jadi, oke. Gitu. Nah, tapi gini Mas Fadli, ada nggak sih maksudnya yang Mas Fadli ngerasa ketika manifestasi itu adalah sebuah lip service ataupun tadi kan fake manifestasi gitu ya. Pernah nggak yang tadi selain yang Mas Fadli bilang kayak Eropa, ada lagi nggak yang mungkin lebih relate ke teman-teman yang sederhana di lingkungan sekitaran ataupun waktu dekat ataupun yang tidak terlalu besar? Fake manifestation ya? Iya.
Kalau saya personal sih, karena saya udah belajar ini dari lama gitu ya, jadi saya tahu bahwa, oh yang ini jangan dilakukan, lakukan yang ini. Jadi Hmm. belakangan setelah mulai mungkin belasan tahun yang lalu itu baru itu terjadi. Jadi kasusnya Eropa tadi tuh Mhm. itu tahun-tahun 2022. 2010 Oh mungkin. oh, 2011, 2012. keinginannya. Keinginannya yang ternyata Heeh. itu adalah fake manifestation gitu. Oke. Nah, karena itu saya ngerasain, saya sadar dan saya tahu itu salah, habis itu Mhm. belajar tentang ilmu manifestasi kan. Mhm. Nah, dari situ saya tahu ini jangan dilakuin gitu. Oke. Tapi kalau nilai-nilai ini, karena kan saya ketemu banyak banget orang ya, Mhm mhm. dan banyak orang itu ngalamin yang namanya fake manifestation. Mhm. Nah, yang sering terjadi itu selalu dia nggak bahagia kalau nyampe. Jadi misalnya gini, saya banyak ketemu orang yang dia pikir dia suka motor itu, ternyata Mhm. nggak suka gitu. Mhm. Padahal udah wah nabung, akhirnya bisa begitu nyampe, ih nggak, bukan ini ternyata Iya. yang gue pengen Iya. gitu. Padahal itu pengen banget gitu. Awalnya dulu pengen banget Awalnya dulu kayaknya. pengen banget Kayak menggebu-gebu gitu. banget gitu. Iya gitu. Atau ada Oke. yang pengen apa ya, misalnya wah sepatu mahal misalnya, "Wih Mhm. kayaknya keren banget nih kalau sepatu mahal nih, Mhm. teman-teman pada ngomongin ini," gitu kan, Heeh. "Wah ini kayaknya asik," gitu. Ngikutin tren. Ngikutin tren gitu kan. Begitu udah nabung 2 3 4 bulan gitu kita merih misalnya, kebelan nih sepatu, lah biasa B aja. aja ya ternyata gitu. Ngapain beli sepatu kayak gini, mahal banget, Iya. kok merasa bodoh gitu Iya kan. iya. Nah, itu fake manifestation, Oke, berarti gitu. dari perjalanan itu yang pernah dirasakan ternyata itu adalah sebuah fake manifestation, berarti ke depannya setelah itu kita bisa mengaplikasikan ketika ingin sesuatu, itu sebenarnya pengen beneran apa enggak sih, Iya, gitu ya? iya, Oke. Nah, yes. tadi ini, aku kurang puas nih jawabannya, kurang puas. Bagaimana kita menghandle ataupun apa namanya, supaya tidak service lips gitu ya. Kan tapi kan gini lah, ada orang yang misalkan gue pengen banget ke Eropa, gue bener-bener pengen gitu. Tapi bagaimana untuk soal gini, bingung juga menyampaikannya karena ada beberapa sampel temen juga ataupun yang terdekat gitu ya. Gue pengen A B C D gitu, keren-keren semua, keren-keren banget dan dari posisi dia saat itu untuk menuju mimpi itu sangat jauh gitu loh. Terus tindak tanduknya tidak menuju ke sana gitu. Nah itu gimana tuh Mas Fadli, itu apakah juga jatuhnya fake manifestation atau gimana? Wah, ini bagus nih. Ini bisa jadi tidak fake manifestation, cuman otaknya merasa tidak mungkin nyampe. Oh, oke, beda Gitu. ya ternyata ya. Beda nih, beda. Jadi eh ini adalah sindrom impian ketinggian. Nah, mungkin gitu gampangnya, Oke. yang lebih mudah diterima sama teman-teman. Impian ketinggian. Jadi contoh misalnya gini. Ada beberapa orang yang ketika saya tanya gitu, pengen punya rumah, oke, rumahnya di mana? Di Summarecon. Oke, di Summarecon. Tahu harga rumah Summarecon berapa? Nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu harga rumahnya aja, otaknya nggak cari cara dong. Iya. Nggak akan bisa nge-breakdown timeline berapa lama mungkin akan nyampe Iya, gitu. oke. Tapi rumah Summarecon di kepala dia keren dan dia happy beneran loh asli kalau nyampenya. Cuman dia nggak action ke sana karena nggak punya burning desire. Dengan artian di kepala dia nggak ada kemungkinan atau nggak ada jalan ini mungkin nyampe Oke. karena ketinggian. Oke. Gitu. Jadi selain kita bermimpi, kita juga perlu punya tahapan-tahapan yang at least kebayang lah gitu. Nah ini mungkin juga akan membuat teman-teman bingung kalau misalnya cuman sebagian-sebagian nih translate-nya nih ya, Iya. menafsirkannya ini ya. Iya. Karena di satu sisi saya pernah bilang kalau misalnya nggak usah dipikirin caranya, tapi di sisi lain sekarang jadi harus dipikirin caranya kan gitu ya. Nah ini beda, kalau itu kan tentang surrender manifestation Iya. gitu. Tapi dalam prosesnya kalau kita beneran menginginkannya dan kita merasa itu mungkin nyampe, otaknya pasti cari cara dan akan action menuju ke arah sana. Gitu. Contoh misalnya gini, anggaplah misalnya Mas Iwan udah nyampe nih rumah yang tadi diinginkan. Let's say berapapun harga tanahnya, bangunannya 500 juta misalnya, 400-500 tadi kan. Kalaupun dapat tanah yang harga sekian, dapat sekian nih, kayaknya kebayang nih, kayaknya mungkin terjadi nih gitu kan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan nih. Nggak lama kok, kayaknya bisa nih, asik nih gitu. Nah itu kan akan mulai, apa ya,
yang Untuk menuju ke sana. kan gitu. Tapi coba bayangin kalau ini udah nyampe, terus pengen sesuatu yang lebih gede lagi. Let's say rumah juga yang kayak gitu, tapi gede banget. Yang kolam renangnya Olympic size misalnya, ada lapangan basketnya di belakang, yang ada apa? Wah, ada meja biliarnya, ada tenis mejanya, ada basementnya, tempat mobil parkir gitu kan, segala macem. Dan itu ngabisin let's say 45M misalnya. Coba kebayang nggak, mau cari cara nggak? Susah loh. 45 miliar. Emang mungkin ya? Nah, ini yang perlu hati-hati juga. Sebenarnya gini, nggak ada impian yang terlalu gede, tapi ada impian yang tidak motivasi. Nah, Nah, itu yang ada. Impian yang tidak termotivasi ya. Jadi punya mimpi aja gitu ya. Ya, cuman pengen aja gitu. Kalau ditanya punya impian nggak punya, ya mending daripada nggak ada gitu. Nah, itu dia. Itu jatuhnya service lips nggak sih? Iya dong, jadinya lip service gitu. Oke. Jadi pengen ya belum tentu ada hubungannya dengan fake manifestation. Bisa jadi happy banget gitu. Cuman ya tadi ya, karena ketika itu nyampe pun nggak tahu mau diapain. Gitu. Ketika itu nanti pun nyampe, kayaknya nggak butuh segede itu deh. Gitu. Nggak butuh sebesar itu gitu. Karena emang wadahnya ya nggak segede itu. Iya, Energetic containernya dia itu nggak segede itu. Gitu. Tapi kepengenannya gede banget gitu. Jadi ini sekarang kemana-mana masih naik motor nih misalnya. Terus ditanya nih pengen mobil apa gitu. Terus let's say wah kalau punya Lamborghini Aventador kayaknya keren gitu. Itu yang secondnya aja 8 miliar kan gitu ya. Iya. Oke lah. Cuman how? Emang beneran pengen ya? Emang itu impian terdekatmu? Orang yang beli Lambo itu pasti udah punya mobil yang biasa dulu gitu. Atau mungkin sebanyak hal yang lain yang bisa dicapai dulu gitu. Dengan berbagai kepantasan diri yang ditumbuhkan dulu sampai akhirnya bisa beli itu gitu. Nah, petanya udah mulai kebayang belum? Kalau itu mulai kebayang, saya nggak ngecilin teman-teman, itu mungkin bisa didapat. Tapi kalau misalnya itu teman-teman gantung di dinding bertahun-tahun gitu, diinginkan bertahun-tahun, tapi tetap ngerjain kerjaan yang sama, actionnya sama, masih sering misalnya yang tidak mendekatkan ke impian, sering begadang, masih sering main game gitu ya, nggak pernah belajar, nggak pernah upgrade dengan baca buku yang rajin atau nonton podcast yang penting untuk mengupgrade diri apapun untuk kita, menuju ke sana mau upgrade gitu. Mental, mau upgrade skill apapun, ya lip service jadinya. Iya. Oh, gini. Gitu. Saya tuh tipikalnya orang yang membayangkan ya. Jadi ketika Mas Fadli bilang seperti itu tuh jadi kebayang begini. Benar juga orang yang mungkin ingin punya Aventador gitu ya. Pasti kan ketika kita membayangkan diri kita seperti itu, mungkin kita sudah punya beberapa perusahaan, sudah punya ya mungkin kita udah di luar negeri atau seperti apa, mungkin kita jadi apa di luar negeri sana gitu ya. Sehingga kita emang match dengan impian kita tersebut gitu ya. Bukan tiba-tiba lo leha-leha, rebah-rebah lu punya Aventador, aneh banget sih gitu. Dunia nggak bekerja seperti itu gitu ya. Oke. Karena inget gini, ketika Mas Angga dulu pengen BMW, dia seperti apa dulunya gitu kan. Tapi dia mengejar hal tersebut, ataupun juga mungkin surrender juga, tapi dunia dia membawa seperti itu, perjalanannya ketemu di titik di mana dia pantas untuk mendapatkan hal itu. Yes. Oke. Iya dong, tetap. Ya gini, teman-teman perlu punya mindset bahwa untuk terwujudnya sebuah impian itu Tuhan gak akan nganterin Aventadornya ke depan rumah. Tiba-tiba ada gitu. Ada gitu ya. Enggak. Tiba-tiba Raffi Ahmad ke rumah, nih buat lu gitu. Kayak karena Anda pakai baju hijau hari ini ya. Aventadornya buat Anda gitu. Enggak gitu teman-teman. Kehidupan enggak begitu. Jadi kita perlu yang disebut sebagai muncul dalam prosesnya. Teman-teman perlu show up in the process. Gitu. Sama kayak gini, teman-teman pengen jadi jadi apa yang sering kita relate, misalnya juara lomba atau juara olahraga apa misalnya. Bola misalnya kan. Jadi juara, jadi pemain terbaik dunia misalnya kayak Cristiano Ronaldo gitu-gitu kan. Cristiano Ronaldo dari zaman dia belum terkenal dulu, dari zaman dia masih SMP, masih SMA, itu udah ngomong kemana-mana.
gue akan jadi pemain bola terbaik dunia gitu. Gue akan jadi pemain bola terbaik dunia. Tapi apakah dalam prosesnya dia terus tiba-tiba diangkut sama klub mahal terus dilatih? Enggak juga. Dia memang latihan dengan sengaja. Lebih dari orang normal malah. Lebih dari orang normal. Ketika teman-temannya masih main tarkaman, dia mojok di pinggir, dia latihan tendang penalti, latihan tendangan pisang, latihan tiap sore kayak gitu terus. Ketika ada lomba, dia buktikan dirinya gitu. Hasil latihannya penalti biar tendangan bebas biar gua aja misalnya gitu kan. Sundul biar kasih ke gua misalnya atau pokoknya kasih terobosan ke gue pasti gue golin karena melatih dengan sengaja spesifik skill tertentu gitu ya, jadi pemain bola gitu. Nggak tiba-tiba dia ada yang tiba-tiba ngajakin masuk klub mahal kan, enggak gitu kan. Klub mahal kan dia akan lihat historinya kita semua sepanjang bertahun-tahun ke belakang gitu. Nah perlu muncul dalam prosesnya gitu. Saya pernah cerita waktu diwawancara di channel Ngaji Rosso itu ada satu juara tenis US Open namanya Bianca Andreescu, teman-teman. Itu ketika dia jadi juara dunia ngalahin Serena Williams yang sebelumnya sudah 7 tahun berturut-turut jadi juara tenis lapangan, juara US Open tuh ya, juara dunia. Itu tiba-tiba begitu di final ketemu sama dia, kalah Serena Williams. Bianca itu nggak pernah jadi juara provinsi aja nggak? Gitu. Jadi juara tarkaman aja nggak. Tapi dia latihan keras, dia tiap hari latihan. Begitu orang tuanya udah mulai punya duit, dia hire pelatih untuk personal trainingnya dia. Terus. Dan itu kejuaraan pertamanya loh. Ngeri banget. Kejuaraan pertamanya naik sampai final juara 1. Gitu. Gila. Itu kan apa ya? Tapi ketika orang tanya, ya kenapa kok bisa seperti itu? Ya tadi dia menginginkannya yang pertama. Yang kedua, kita perlu muncul dalam prosesnya. Ya muncul itu kan sampai semua hal detail yang kecil ya. Kayak sekedar lu gak akan bisa jadi juara lombanya kalau gak daftar lomba kan gitu. Betul. Ya berangkat lah dari rumah, daftar, antri kan gitu ya. Nanti diseleksi kan gitu. Nanti disuruh misalnya, wah ini berat badannya terlalu berat, kurangin gitu misalnya. Gak tahu apa, tapi pasti ada hal-hal kecil yang perlu dilakukan dan kita perlu muncul dalam prosesnya. Kalau enggak ya gak bisa. Gak bisa tiba-tiba Bianca ini nih Serena Williams di final gak punya musuh lu aja. Masa gitu kan gak mungkin. Dunia tidak bekerja seperti itu. Nah gitu sama kayak Van Tader dibawain ke depan rumah tadi kan gak mungkin. Jadi kita perlu show up in the process. Nah untuk show up in the process dan action perlu burning desire. Burning desire perlu mendatangkan semangat dari impian yang kita rasa mungkin dapat. Perlu mungkin dapat dulu. Gitu. Kalau teman-teman pengen sebuah mobil tertentu misalnya, walaupun itu cukup jauh, selama dalam hati teman-teman bisa kok kayaknya nyampe nih. Sebelum gue meninggal mungkin dapat lah. Gitu misalnya, itu oke. Tapi kalau misalkan muluk nih kan, ya Mas Fadli ya. Gua tahun depan bakal punya Ferrari lah misalnya gitu ya. Tahun depan berarti kan menggariskan gitu kan, menitikan dia. Berarti kan ketika kita mengikuti proses seperti dunia itu, gua harus ngebut berapa kali lipat untuk menuju itu benar jika setahun. Ya, betul. Jadi better memang ketika emang kita pengen punya Ferrari itu, gue pasti punya sih, gitu. Gue pasti punya. Tapi ya biarkan itu nanti berjalan sampai sepantasnya gue mempunyai. Ya, perlu cek ini juga teman-teman. Perlu cek kualitas diri kita juga. Emang lu yakin lu pantas dapat itu dalam kurang dari setahun? Ini bukannya ini nggak mungkin terjadi ya. Contohnya banyak, dan kalau teman-teman mau bawa fakta data ke saya, ada kok Mas yang bukan siapa-siapa tahun depan jadi punya ratusan miliar misalnya. Banyak contohnya gitu. Cuman apakah teman-teman punya value diri seperti dia? Apakah identitas kita sudah seperti dia? Gitu. Itu yang bikin kita mungkin nyampe atau enggak. Ya, karena gitu. Juga banyak hal yang terjadi ya mungkin kita nggak tahu yang di hidupnya dia. Mungkin dia beramal apa, dia baik seperti apa. Betul. Mungkin dia melakukan kebaikan yang luar biasa di mata Tuhan, yang memberikan dia harus mantesin diri kayak gitu juga gitu. Value dirinya yang penting, identitas dirinya yang narik itu mungkin terjadi gitu. Ada satu di Mind Valley itu ada orang yang dibilang ratu kontes. Ngebayangin apa aja kejadian. Pengen apa aja kejadian sampai di challenge yang aneh-aneh gitu. Menang lotre yang cuman sekian orang yang dapat dunia, dia dapat
gitu-gitu semuanya. Dia pengen rumah dapat undian, tapi ini ratu undian. Oh, ratu undian. Gitu, ratu undian. Jadi spesifik dia bisa punya manifestasi undian apapun, serandom apapun dia dapat. Wih, Gitu. Grand prize-nya selalu dapat gitu ya, misalnya kereta api Indonesia bikin hadiah mobilio misalnya gitu ya. Kalau misalnya beli tiket pas lagi lebaran tahun depan, tapi belinya harus sekarang. Nah, mungkin gitu. Dia beli, dia dapat. Selalu gitu. Kan suka ada gitu ya, undian di Superindo kan gitu ya. Iya. Dapat motor, Ngisi ini, dapat handphone. berangkat umroh bareng Dude Herlino. Iya. Ada tuh kemarin gue lihat. Pasti dia dapat, asal dia pengen dia dapat gitu. Tapi yang pertama itu karena dia sangat meyakini dia dapat sampai Tuhan tuh merasa ya udah kasih aja, emang dia pantas kok gitu. Tapi ingat, dia tidak akan dapat kalau dia tidak isi kupon undiannya. Iya. Jadi tetap ada actionnya Ada apapun action-nya. itu. Kalau teman-teman nggak action berdasarkan yang teman-teman inginkan ya nggak akan dapat. Gitu. Bener. Jadi relate nih. Jadi relate pertanyaan selama ini gitu ya. Kalau misalkan ternyata mimpi yang terlalu tinggi pun gitu ya, kita memang akan dipantaskan untuk menuju ke sana gitu ya. Bukan berarti kita hanya leha-leha aja, tidak menunjukkan aksi, tidak untuk menuju untuk ke sana, Benar. sehingga memang kita layak untuk mendapatkan itu gitu ya. Yes, betul. Gitu. Memang iya kok gitu. Kemarin kan di video yang sebelumnya, beberapa video itu saya ngobrol sama Mas Teguh kan. Mas Teguh pengen punya rumah di Sentul kan katanya gitu ya. Dia ceritakan pengen punya rumah di Sentul nih gitu. Pengennya kapan? Mudah-mudahan dapat 2-3 tahun lah mungkin gitu. Terus udah tahu harganya berapa? Udah gitu. Oh ya itu mungkin dapet, mungkin banget dapet karena udah tahu gitu. Oh iya. Udah tahu, udah coba cari tahu, udah ngelihat ke sana mungkin, udah visit ke show unitnya kan gitu ya. Udah tahu vibes-nya. Lihat lingkungannya segala macam. Wah, clubhouse-nya asik. Wah, kolam renangnya gede. Wah, ada meja pingpongnya. Wah, asik nih, bisa main basket gitu kan. Wah, kalau jalan pagi lingkungannya bersih. Semuanya dia udah lihat dan kayaknya masuk akal dicapai. Itu nggak apa-apa. Tapi ketika misalnya dia bilang gini ya, tahu nih harganya 3 miliar misalnya rumahnya. Kebayang nggak nyampe dapatnya kapan kira-kira? Pengennya kapan? Ya 2 bulan lagi lah. Nah, kan masa iya? Ada gitu rasa ya. gitu. Ada rasa gitu. Oke, ya nggak ada yang nggak mungkin ya, kita percaya itu teman-teman. Cuman kebayang nggak sih caranya dapat 3M dalam 2 bulan? Gitu. Di levelnya Mas Teguh, kalau dia kebayang caranya, oh ada nih mungkin gue ada bisnis ini yang kalau deal bisa dapat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, nggak kebayang, otaknya nggak cari cara, dia nggak akan action. Itu dia, otak tidak akan mencari cara untuk action itu ya, gitu ya. Oke. Jadi bisa teman-teman untuk membedakan ya mana yang benar-benar impian yang kita pengen dan bisa possible kita dapat, dan juga mana impian yang benar-benar hanya safe sleep, atau juga mana manifestasi yang benar-benar fake karena ikut-ikutan orang gitu ya. Semoga dari pembahasan ini cukup jelas gitu ya. Mungkin kalau agak kurang jelas bisa diulang-ulang lagi. Ini pertanyaan lebih jauh lagi tentang manifestasi gitu ya. Karena kan kita melihat Mas Fadli ini kan sudah banyak banget menjalani sebuah manifestasi yang secara disengaja bahkan gitu ya. Tapi kan ada gini. Kalau saya boleh bertanya sama Mas Fadli, are you happy with your manifestation? Atau mungkin ada manifestasi yang lebih lagi yang ingin dicapai? So far hal-hal besar yang berhasil didapat yang ada di hidup saya gitu, saya bisa bilang 100% yang terjadi saya happy. Wow. 100% happy. Dan masih punya impian-impian besar yang saya pengen, dan insya Allah terbayang nyampenya gimana dan ada caranya, asal saya tetap terus berkarya gitu ya, tetap terus bisa ngelakuin apa yang harus saya lakuin, muncul dalam prosesnya, dan ketika nanti saya dapat itu pun saya akan sangat happy karena udah tahu mau diapain, udah tahu butuh buat apa gitu, udah tahu kontribusi apa yang akan dilakukan dengan rezeki-rezeki itu misalnya. Jadi udah nyiapin wadahnya juga. Gitu. Oke, berarti juga memperbesar wadahnya ya. Akan sangat-sangat happy kalau itu didapat. Oke, saya mau membayangkan saya seorang Mas Fadli gitu ya. Gue udah punya mobil keren, gue udah punya rumah gitu ya, dan semua impian-impian gue mungkin udah gue dapetin gitu ya istilahnya gitu. Apalagi nextnya gitu? Gini, kalau
filosofi hidupnya ya mungkin gitu kali ya. Mm. Kalau orang nanya apalagi sih yang dicari, kenapa kok masih kerja keras banget, bahkan saya Mm-mm. masih kerja lebih keras di atas rata-rata orang loh mungkin Mm-mm. gitu. Harusnya ini di kondisi saya hari ini Mm-mm. perusahaan-perusahaan udah mulai autopilot. Mm-mm. Saya tuh bisa liburan enggak pulang 2 tahun Mm-mm. dan tetap punya income ratusan juta, Mm-mm. miliaran gitu ya, Mm-mm. tetap ada Mm-mm. gitu. Enggak akan berkurang kualitas hidupnya. Kira-kira gitu deh. Tapi saya ngerasa gini, saya kan sekarang punya rezeki duniawi gitu ya, secara finansial, secara sosial, secara kesehatan. Ini kan karunia dari Allah Ta'ala, dari Tuhan. Dan Tuhan selalu kasih ini ke saya ketika saya butuh. Dan hasil dari yang saya dapat, saya pakai untuk bisa bermanfaat seluas-luasnya buat banyak orang. Oke. Dan selalu ada batasan manfaat dong. Yes. Karena kita tangannya cuma 2 kan. Iya. Rekening kita cuma sekian misalnya gitu kan. Kemampuan kita menghasilkan hari ini cuma sekian rupiah misalnya untuk nyebarin manfaat itu. Yang belum dapat manfaatnya masih banyak banget. Oke. Ini nih yang menurut saya kalau misalnya ya, rezeki orang-orang yang seharusnya menerima itu mungkin akan lewat saya dan saya berhenti berusaha, kayaknya saya yang salah. Zolim gak sih Iya. kitanya ke orang-orang itu Iya. gitu ya? Gitu. Iya, iya. Sayang banget gitu. Misalnya, wah mungkin mulai dari level keluarga terdekat, mulai level lingkungan, level masyarakat sekitar yang bisa kita dapetin, ada organisasi-organisasi non-profit yang bisa disupport kayak gitu-gitu. Ini menurut saya sekuat apapun saya berusaha, nggak selesai masalahnya 100% loh. Iya, Tapi minimal ya, at least saya bisa do something buat mereka. to the world gitu. Iya. Apakah itu juga menjadi bensin Mas Fadli untuk terus bergerak terus? Iya, itu jadi bensin. Wow. Karena kerasa impact-nya terjadi, manfaatnya ada, testimoninya banyak misalnya gitu kan. Kayak teman-teman yang saya thank you dari Kedamaian ID aja itu bensin loh. Iya. Gitu, Mas tiba-tiba saya dapat ini, nggak kebayang loh kok bisa ya saya praktekin apa yang Mas Fadli ajarin di kelas gitu misalnya. Wah itu happy. Bukan tentang uangnya yang didapat karena ngajar di kelas, ya itu ya harus saya akui gitu ya. Saya juga dapetin kebahagiaan dari sana gitu. Tapi bukan itu yang utama. Yang lebih mahal yang saya rasa saya dapat ketika hidup orang beneran berubah. Wow. Karena ikut kelas manifestasi, ikutan workshop di Kedamaian ID gitu. Nah, ini orang-orang yang ngasih bensin ke saya gitu. Ini yang bikin wah, kalau memang ternyata karena kecerdasan saya, karena kerja saya, karena pencerahan-pencerahan yang saya dapat, saya tuangkan dan jadi manfaat buat orang lain lebih luas. Dan mungkin masih ada lagi yang belum saya lakukan, saya harus segera lakuin. Jadi punya tanggung jawab. Saya pengen ambil alih tanggung jawab. Kalau gitu saya harus belajar lebih baik lagi tentang public speaking. Saya harus belajar lebih baik lagi tentang storytelling. Saya harus lebih banyak lagi belajar tentang manajemen supaya ini semakin gede dan yang ngerasain semakin banyak. Sampai kapan? Mungkin sampai saya nggak ada. Iya. Nggak bisa istirahat karena ketika istirahat growth-nya stop. Ya, betul. Gitu. Kan lagi naik nih, terus lagi pengen take a break sama hidup. Menurut saya zolim. Manfaatnya di masa depan mungkin akan berkurang banyak. Yang saya nggak tahu nilainya berapa, tapi at least itu mental yang saya punya. Walaupun sebagai manusia ya kadang-kadang capek, tetap istirahat juga gitu ya. Kalau capek ya istirahat, tapi nggak akan berhenti. Oke. Gitu. Istirahat tapi tidak berhenti karena ketika kita emang benar-benar berhenti itu tanpa kita sadar orang-orang tuh berlari gak sih gitu. Lah, iya. Ternyata kita hanya lari lebih cepat daripada orang lain. Ketika kita benar-benar berhenti, orang lain akan tetap berlari, akan terus tetap berlari. kita yang diem gitu. Bener. Dan akhirnya karunianya datang ke orang lain. Iya. Gitu. Oke. Wow, ini obrolan makin agak ke belakang agak berat. Oke lah. Mungkin kita cukupin dulu kali ya. Cukupin dulu aja. Teman-teman bisa ambil beberapa hal yang penting, teman-teman cerna dulu. Nanti kalau ada pertanyaan ya komen aja. Nanti kita akan perdalam lagi dari pertanyaan teman-teman. Iya gitu, karena banyak juga study case dari teman-teman itu yang bisa kita obrolin gitu ya. Kita bahas lebih detail lagi karena itu juga dialamin banyak orang gitu kan, bukan teman-teman yang doang yang nanya gitu ya gitu. Jadi dan udah mulai banyak kok beberapa yang kayaknya jadi insight yang menarik yang wah ini pendalaman yang oke kita pengen rekam. Nah, coba deh makanya kalau teman-teman komen, teman-teman punya sesuatu yang bisa diperdalam, ini selain Anda akan dapetin manfaat di video kita di masa depan, teman-teman juga akan jadi amal jariah buat orang lain karena Anda nggak sendirian. Masalah yang sama itu dialamin banyak orang loh. Betul, gitu betul ya. Jadi ya
feel free to ask anything. Ya, feel free to ask anything, dan juga jangan lupa share ke teman-teman jika materi ini dibutuhin oleh keluarga, oleh temen, oleh sejawat gitu ya, sama siapapun orang, karena nggak banyak sih yang bahas kayak gini. Ya. Menurut saya ya gitu, karena mungkin banyak orang membahas tentang manifestasi, wah happy, tapi tidak menjelaskan secara detail atau secara runut ya gimana sih prosesnya, ataupun bener nggak sih yang, karena pertanyaan saya tadi itu adalah keris saya selama ini gitu ya. Minta tolong dijelasin sama Fadli untuk kayak gimana sih sebenarnya gitu kan, mana yang fake, mana yang bener, mana sih yang terlalu tinggi, mana sih yang terlalu udahlah nggak usah gitu kan, banyak juga ya gitu yang ngalamin gitu. Makanya ini juga saya share ke Mas Fadli gitu buat ditanyain. Oke, Mas Fadli thank you banget. Thank you Mas Iwan, sama-sama. Mungkin udah berapa menit ini, udah panjang banget, lebih dari setengah jam ngobrolannya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Yes. Oke. See you. Bye bye.